Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Wahyudi, CGP Angkatan 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 1.4. Dalam koneksi materi kali ini, yang pertama adalah tentang kesimpulan peran. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Adapun disiplin positif juga bisa membuat anak lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Bukan hanya itu, dengan disiplin positif, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Kemudian selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Dalam hal motivasi perilaku manusia ada 3 poin utama dari perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Setidaknya ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Yang pertama bisa guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, atau 4 guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Dalam posisi kontrol restitusi, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Hal ini dikarenakan sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawab, dan mendukung murid agar menemukan solusi dengan sendiri. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya ada keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dalam hal ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas bisa berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah tersebut. Segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi antara lain 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Dalam hal menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Tahap kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak murid. Dan tahapan terakhir atau tahapan ketiga dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan, yang dalam hal ini bisa dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif ini dengan 3 materi sebelumnya pada modul 1.1, 1.2 maupun 1.3. Yang pertama yaitu 1.1 filosofi KHD, 1.2 ada nilai dan peran guru penggerak, sedangkan yang 1.3 adalah visi guru penggerak. Keterkaitan yang pertama dengan modul 1.1.
atau modul filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut. Sedangkan keterkaitan dengan modul 1.2 atau dengan nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai peran guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungan. Bukan hanya itu saja, dalam hal keterkaitan antara budaya positif ini dengan nilai guru penggerak antara lain, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama, pemahaman. Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman ini akan saya implikasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada rekan yang lain. Kemudian yang kedua, hal menarik. Adapun hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban dari pertanyaan tersebut, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasanya saya lakukan dalam menangani masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Adapun salah satu pengalaman saya yang pernah saya rasakan adalah saya pernah menangani siswa yang tidur saat jam pelajaran menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Satu hal yang pasti, saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menjawab pertanyaan tersebut, hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani kasus-kasus yang ada di sekolah. Kemudian, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang serta apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah saya sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Dari pertanyaan ini, saya pernah melakukan
namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Poin terakhir atau pertanyaan terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Akhirnya, sekian yang bisa saya sampaikan dalam hal koneksi antar materi. Terima kasih. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, guru penggerak, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.